Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa ajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yusma' ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhab ya ghani. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tak ada yang kita pantas ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, pada pagi ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menghadiri suatu majlis, menghadiri suatu hal kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena inayatullah, kita tidak akan pernah bisa hadir di tempat ini. Kalau bukan karena panggilan dan perhatian para aulia Allah, kita tidak akan pernah bisa hadir di tempat ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kami ingin sedikit menukil daripada salah satu mutiara yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Beliau mengatakan di dalam perkataannya, inna min ni'amullahi alaina anna aslafuna wa hum yu'adzibunana wa yu'allimunana wa hum fi kuburihim. Di antara nikmat Allah kepada kita punya para pendahulu, walaupun mereka berada di alam kubur mereka masih tetap bisa mendidik kita, masih bisa tetap mengajar kita. Dari mana mereka bisa mengajari kita, dari mana mereka bisa mendidik kita? Dari manaqib yang tadi dibacakan, kita bisa mendengar, kita bisa mentauladani bagaimana sejarah mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ibadah mereka. Bukan hanya kita senang mendengarkan karomat. Kalau karomat semua orang senang, wah Masya Allah. Caranya gimana dapat karomat? Tentang keistiqomahan beliau. Kalau bukan karena dekat dengan Allah, tidak akan muncul namanya karomat. Kalau bukan karena keistiqomahan ibadahnya, qiyamulailnya, doanya, tadarrunya kepada Allah, gak mungkin muncul karomah. Jadi ini yang kita perlu di akhir zaman. Kita datang ke sini dengan hati kita yang penuh kotoran. Kita ingin mengobati hati kita. Di antara obat hati kita tahu 5 obat hati yang paling ampuh, yaitu dengan kita duduk dengan orang-orang saleh. Maka Nabi Muhammad mengatakan, bersabda di dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tidak ditentukan dengan berapa banyak dia memiliki ilmu. Agama seseorang tidak ditentukan dengan berapa banyak dia memiliki harta, tetapi dengan siapa dia duduk. Karena di akhir zaman atau nanti di akhirat, al-akhillah yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Para teman kelak di hari akhir, kelak di hari kiamat saling menuntut satu dengan yang lainnya. Karena apa? Dia tidak berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang yang berteman karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Para saudara yang dia bersaudara karena Allah di dunia, maka dia akan saling bertemu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat Nabi Muhammad puluhan tahun hidup sama Nabi Muhammad. Karena berteman menjadi suhbah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hadis yang paling menggembirakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali tak kala datang Arabi, orang Badui ke Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Orang ini nantang. Tanya kapan hari kiamat, dijawab oleh Nabi, "Apa persiapanmu?" "Ya Rasulullah, bukan saya banyak sholat, walaupun dia melaksanakan sholatnya. Saya enggak banyak puasa, walaupun dia berpuasa. Yang saya andalkan adalah kecintaanku kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah." Bagaimana kita bisa cinta dengan aulia
Bagaimana kita cinta dengan orang soleh kalau hanya mengaku tanpa mengikuti jejaknya? Ibadah paling sedikit, umpamanya 100 rakaat. Kita nggak bisa 10 rakaat. Masih nggak bisa 2 rakaat. Masih nggak bisa ya. Harus dilawan hawa nafsu kita. Agar kita bisa mengikuti. Sebagaimana tertulis terpampang ayat alladzina amanu. Dalam ayat tersebut disampaikan wataba'ud dzurriyyatahum bil iman. Jadi orang-orang yang soleh kemudian diikuti dengan para dzurriyyahnya dengan keimanan, dengan amal solehnya. Jadi seperti itu wahai hadirin, kita hadir tempat ini kita ingin mengobati hati kita yang banyak kotornya, yang banyak lalainya. Dengan kita bersandar, dengan kita bertawasul, dengan kita menyambung tali kita dengan para aulia Allah, sehingga kita bisa bersambung dengan Nabi Muhammad, sehingga kita bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan oleh Guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, mahma kasurat salatuna, mahma kasurat siyamuna, fa innallaha la yu'atu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membangkitkan kita kelak hari kiamat kecuali bersama orang yang kita cintai. Kita banyak puasa, kita banyak sholat. Dengan siapa kita cinta? Hati kita terkait dengan siapa? Anak-anak kita terkait dengan siapa? Akankah anak-anak kita mengenal para aulia Allah? Atau malah sebaliknya lebih mengenal para artis dan lain sebagainya? Orang-orang yang mana jarang sujud sama Allah, apalagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan anak-anak kita, dekatkan diri kita kepada para aulia Allah, para sholihin, sehingga kita bisa kelak berkumpul bersama mereka, karena almar'u ma'aman ahbab. Hadis yang sangat menggembirakan para sahabat, karena orang-orang akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad bersama orang yang dia cintai. Kita lihat hati kita cinta sama siapa. Kita koreksi diri kita di tahun baru ini, apanya kita. Kita hadir hall, oke, kita niat seperti Habib Hadi, mau niru sholatnya, mau niru puasanya, mau niru cara berdagangnya, silakan. Asagi bagi, kemudian Allah akan tetap Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berjuang jalan Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan manfaatna bi barakatihim wa hidna husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina al-bidani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.